Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua di Bebera TV. Dari rambutnya berantakan ya. Kata-kata mutiara hari ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kelak masa depan Anda akan tercapai. Dan berlatihlah secara sungguh-sungguh supaya supaya bisa atau terbiasa terlatih. Hari ini seperti biasa akan melanjutkan bab yang kedua mengenai panahan. Sebelumnya kita membahas tentang sejarah panahan mulai dari di luar negeri, di Indonesia. Dan ada pencapaian yang mengagetkan dalam negara kita, negara Indonesia. Baru pertama masuk mereka sudah mendapatkan juara umum dan Sri Kandi mendapatkan medali perak. Dan buat kalian yang ingin menjadi atlet semua cabang, buat kalian yang ingin menjadi atlet olahraga, kalian terus berlatih yang olahraga yang kalian minati. Contohnya kayak panahan ini, kalian terus berlatih mengenai caranya untuk memanah, dan kalian harus tahu cara peraturannya atau bagian-bagian dalam unsur atau aksesoris panahan. Oke, di bab 2 ini kita akan membahas atau diskusi sederhana aja, santai, relax. Kalian boleh makan, boleh nyemil, boleh minum, boleh tiduran juga boleh. Jangan lupa klik biasa like, comment, share, and share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan kalian jikalau mau fotokopi boleh saja, kalian akan terkenakan biaya 5.000, atau kalian mau fotokopi sendiri nggak apa-apa, kalian tinggal komen saja sebanyak-banyaknya. Saya mau fotokopi judul lagi, misalnya bab 1 atau bab 2 atau bab yang lainnya. Sampai bab ini selesai dulu baru akan saya kasih bukunya buat yang mau fotokopi. Tinggal komen saja dan DM. Jangan deh, fotokopi aja ya, fotokopi. Oke, di sini peralatan dan aksesoris panahan. Definisi dulu nih. Busur adalah alat atau senjata yang digunakan untuk menembak. Anak panah yang dibantu oleh kekuatan elastis dari busur itu sendiri. Dan sekarang sudah berkembang bahan membuat panahan itu yang mendominasi adalah plastik, karbon, metal, material sintetik atau bahan campuran. Orang yang menggunakan busur dan anak panah disebut sebagai pemanah. Oke, pelatih dalam olahraga mempunyai fungsi sebagai pembuat dan pelaksana program latihan. Sebagai motivator, konselor, evaluator yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kepelatihan. Nah, peserta didik atau atlet kiranya dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah serta bagian-bagian yang ada pada cabang olahraga panahan atau cabang olahraga lainnya, sehingga akan memudahkan peserta didik atau atlet mengikuti instruksi yang diberikan oleh pendidik atau pelatih. Ya, kalian harus paham mengenai bagian-bagiannya dari panahan tersebut. Dan ada lagi bagian busur, recurve, and standard bow. Nah, ketahuan deh nih. Sini ada bagiannya, bagian atas, bagian string, dan bagian itunya. Ini di bagian sini namanya string knock, bagian paling atas.
Bagian ini tali ini namanya bowstring. Terus di bagian tengah namanya knock point. Dan selanjutnya itu ada center string sharpening. Nah, knock point itu ada kurang lebih ada titik kecil gitu, bukan titik apa ya namanya, bulat kecil gitu, supaya buat kalian yang mau memanah itu bisa langsung nyangkut gitu. Dan yang bawah sama atas bawah ini namanya string knock yang ini. Oke, untuk yang ininya kayunya atau plastik bahan itunya namanya lower lower limb, lower limb kalau nggak salah ya. Atas bawah sama. Terus untuk yang ininya, yang di tengah-tengahnya atau ya namanya shake window. Terus yang di bagian besi sampingnya itu ini sini nih. Namanya itu eraser aluminium. Itu terbuat dari aluminium yang magnesium or karbon. Terus di bagian ini namanya circle. Oke, bagian itu sudah. Dan ada lagi ini namanya stabilizer untuk menjaga keseimbangan. Oke, stabilizer. Dan yang ini yang namanya apa ya? Ada shade rod stabilizer, fiber. Ada fiber di sini, dan di sini ada fiber sama fiber juga. Dan di sini ada shake. Di sini ada center stabilizer and stabilizer wedge yang di paling ujung. Oke, kalian nggak boleh tahu bukunya. Bukunya nanti saya kasih tahu di akhir video. Oke, bentuk busur recurve and standard bow hampir sama. Oh iya, lupa. Busurnya ya ketahuan nih, nggak apa-apa deh. Kalian tinggal cari aja yang ada gambar di itu. Beli aja di itu, namanya di mana? Di Gramedia ada. Kalau mau beli. Nah, yang ini namanya busur ya. Yang di atas namanya knock. Yang buat mengunci itu supaya saat kalian memanah itu tidak jatuh, tidak terlepas. Dan yang ini namanya yang kayak dari bulu-bulu gitu, atau yang apa namanya fletching. Yang di bawahnya itu namanya index feather. Dan yang ada titik hitam ini namanya crest or cresting. Dan yang besinya itu namanya shaft. And paling bawahnya itu yang buat nancepnya ada tuh, yaitu arrowhead or point atau 6 point. Nah, berarti untuk busur recurve and standard bow hampir sama. Hanya saja bahan pembentukannya yang berbeda. Mama turun. Baru dibilang mama turun. Bapak Asian tuh ya. Nah, secara umum busur recurve and standard bow terdiri atas lim atas dan bawah dengan tali busur yang dikaitkan pada kedua ujung lim. Lim itu yang tadi yang mana nih? Lim. Yang kan ada tuh panahnya kan gini nih. Kalau nggak salah nih, yang atas ini sama ini. Ini namanya lim. Yang besi-besi ini namanya lim. Jika busur ditarik oleh pemanah, lim mengubah energi gerak tarikan menjadi energi potensial pegas. Panjang, ketebalan, bentuk, jenis, material lim yang berbeda-beda. Drawback atau berat tarikan tiap pemanah pun berbeda karena ukuran tubuh, panjang lengan juga berperan dalam menentukan besar energi yang dihasilkan dari sebuah tarikan. Nih, panjang lengan nih. Panjang lengan kalian panjang atau enggak, atau seberapa besarnya kekuatan kalian di lengan itu, di lengan tersebut maksudnya. Di sini ada bagian busur kompong
sama yang paling atas juga namanya eccentric pulley, dan di situ namanya upper limb, back, and the razor, side, check window shaft, center stabilizer, lamp box. Nanti saya akan kasih videonya, fotonya aja di akhir video. Ada bowstring, fast bell cable guard, arrow rash itu sama yang kayak di Nick point, pivot point, grip, and lower line. Kompon ini berbeda dari standard bow and recurve. Ini jenis busur baru yang merupakan hasil teknologi modern. Namun bahan dari kompon ini sama dengan busur recurve. Busur kompon tidak seperti busur recurve dan standar bow yang mengharuskan penggunanya mengendurkan string atau tali busur yang dibentangkan setelah selesai berlatih. String atau tali busur kompon. Tali busur atau string biasanya mampu bertahan hingga 15.000 sampai 20.000 pelepasan anak panah. Wah, banyak juga ya. Terus busur kompon ini biasanya memiliki berat yang lebih, yaitu sekitar 40 lbs. Apa yang namanya? lbs itu lupa lagi. Sampai 80 lbs. Kalau pengen tahu nanya ke guru kalian mengenai lbs itu apa. Dan nanti akan saya cari tahu di bab selanjutnya mengenai lbs. Terus komponen dan aksesoris tambahan yang digunakan pada busur kompon membuat pemanah yang menggunakan busur ini lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, di Indonesia busur yang dapat digunakan untuk pertandingan bertaraf nasional ada tiga jenis busur. Standard bow yang pertama, recurve bow, and yang terakhir kompon bow. Oke, nanti akan saya kasih fotonya mengenai 3 standar busur bertaraf nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, standard bow memiliki unsur kayu dan fiber serta anak panah yang terbuat dari bahan aluminium. Busur standard bow merupakan pengembangan busur nasional yang semula busur anak panahnya terbuat dari kayu dan diproduksi oleh Indonesia. Terus jarak pertandingan tidak mengalami perubahan. Untuk pria dan wanita adalah 50 meter, 40 meter, dan 30 meter. Jarak 40 meter digunakan sebagai jarak dalam babak aduan beregu, aduan perorangan baik pemanah putra ataupun putri. Terus divisi standard bow, tiap pemanah menembak anak panahnya ke fast target berukuran 80 cm. Jarak 50 dan 40 meter menggunakan fast target 80 cm dengan 6 ring. Dan untuk jarak 30 meter menggunakan 5 ring. Ya, untuk standard bow itu untuk jaraknya nggak jauh berbeda pria dan wanita, yaitu 50, 40, dan 30. Selanjutnya dari recurve bow yang kalian sudah lihat atau sudah mempelajari mengenai panahan. Recurve bow ini bukti perkembangan iptek, adalah jenis busur yang paling umum digunakan di olahraga panahan saat ini. Terus busur recurve terbuat dari bahan metal dan carbon fiber anak panah. Jarak pertandingan pada pria atau untuk pria adalah 90 meter, 70 meter, 50, 30, dan itu ya untuk pria 90, 70, 50, dan 30. Untuk wanita sedikit menurun 70, 60, 50, 30. Jarak 70 meter digunakan
pada babak aduan beregu dan aduan perorangan, baik pada pemanah pria atau wanita. Face target yang digunakan pada jarak 90, 70, dan 60 berukuran 122 cm. Untuk jarak 50 dan 30, face target berukuran 80 cm. Yang biasa disusun segitiga triangular. Yang ketiga ada compound. Busur compound merupakan busur yang diketahui awalnya digunakan untuk berburu. Ya, busur compound itu buat berburu. Busur compound beratnya kurang lebih 40 lbs sampai 80. Busur ini cenderung digunakan oleh pemanah dewasa atau pemula yang memang sudah terlatih. Karena lumayan berat ya, 40 sampai 80. Terus teknik body form yang digunakan pemanah compound tidak jauh berbeda dengan teknik recurve. Hanya saja pegangan pada busur compound cenderung low grip. Terus pemanah yang menggunakan busur compound tidak menggunakan finger tap. Finger tap ini yang ada di jari-jari, melainkan menggunakan trigger sebagai penggantinya. Trigger itu yang ada tombol apa sih? Kayak ada alat bantuan gitu, cuman ditarik habis itu dilepas. Ya, kalau nggak salah itu yang saya tahu. Terus busur compound akan lebih ringan ketika pemanah berada pada posisi full draw atau tarikan penuh. Tarikannya harus penuh dibandingkan pada saat tarikan awal, namun memerlukan tenaga dan teknik yang benar untuk dapat menarik hingga posisi full draw. Jarak yang dipertandingkan untuk pria pada busur compound yaitu pada pria ya 90 meter, 70 meter, 50 meter, dan 30 meter. Sedangkan wanita jaraknya 70, 60, 50, dan 30. Untuk face target 90, 70, 60 berukuran 122. Untuk jarak 50 dan 30 menggunakan face target berukuran 80 cm. Biasa disusun membentuk segitiga triangular. Jarak 50 meter digunakan dalam babak aduan beregu dan aduan perorangan. Nah, dalam cabang olahraga panah ini, nama-nama peralatan cenderung menggunakan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ada komponen busur dan aksesoris yang dalam kegiatan memanah, yaitu terdiri dari tidak terbatas yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Buat kalian yang menjadi atlet pemanah, kalian harus mempunyai 16 aksesoris. Yang pertama ada riser atau handle. Untuk gambarnya nanti saya kasih di akhir video. Dan ada grip, ada arrow rash, ada limb, ada string, the finger tap, arm guard, chest guard, sling, berapa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I. 8 deh, nggak jadi, bukan 16, 8. 8, bukan 8. A, B, C, D, E, F, G, H, I, 8. 9. 10 ada clicker, 11 ada bow shake, 12 ada quiver, 13 ada bow stand, 14 ada stabilizer, 15 ada plugger bottom, ada puller, ada damper, kalian hitung aja sendiri.
Dan terakhir ada tabung anak panah, dan anak panah juga jangan lupa. Oke. Untuk jelasnya kalian fotokopi aja mengenai arti-arti dari eraser atau handle, grip, arrow wrench, lem, dan yang lain-lainnya mengenai aksesoris. Oke, segitu saja untuk gambarnya. Cek di akhir video, tonton sampai habis videonya. Jangan lupa klik like, comment, and share. Thank you guys.